Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nisa Almeida, NIM 018, kelas Aksya 5A. Kali ini saya akan menjelaskan strategi penghematan pajak melalui pemilihan bidang usaha mengenai tentang tentuan PPN dan PPh pada masing-masing jenis bidang usaha. Beberapa jenis bidang usaha yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha perdagangan, bidang usaha jasa, bidang usaha perbankan, dan bidang usaha lembaga keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bidang perdagangan, bahwa wajib pajak yang bergerak pada usaha perdagangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pedagang besar, pedagang eceran atau retail, dan pedagang eceran besar. Selanjutnya adalah pertimbangan pengenaan pajak penjualan pada perdagangan. Pertimbangan wajib pajak perdagangan atas pengenaan PPN perlu memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan pembayaran pajak penjualan perdagangan. Wajib pajak yang sudah memiliki peredaran usaha di atas 600 juta dalam setahun maka wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban PKP pada bidang perdagangan dapat dibedakan sebagai berikut. Misal, status pengusaha adalah sebagai pedagang besar. Kewajiban PKP pedagang besar dikukuhkan sebagai PKP. Begitupun seterusnya. Selain itu juga terdapat pengecualian dalam pengukuhan sebagai PKP, yaitu pedagang emas perhiasan dan pedagang kendaraan bekas. Pembayaran pajak penjualan pada kegiatan usaha perdagangan dapat dibedakan pada tabel berikut. Untuk status pengusaha nomor 5 adalah pedagang eceran besar. Dengan pembayaran PPN ekspor 0%, pajak masukan dapat dikreditkan. Artinya, dengan adanya tarif ekspor atas PPN sebesar 0%, maka pajak masukan yang telah dibayar oleh eksportir dapat dikreditkan, sehingga akan terjadi lebih bayar, yang dalam hal ini dapat diminta kembali oleh pengusaha. Apabila dibandingkan dengan kegiatan usaha selain ekspor yang dikenakan tarif PPN 10%, maka jelas kondisi ini sangat menguntungkan eksportir. Selanjutnya mengenai perhitungan PPh pada bidang usaha perdagangan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Yang dimaksud wajib pajak pribadi tertentu adalah wajib pajak yang memiliki tempat usaha lebih dari satu. Pembahasan kedua yaitu ketentuan PPN dan PPh pada bidang usaha jasa. Untuk memilih bidang jasa apa yang mendapat perlakuan khusus dalam perpajakan, maka perlu diperhatikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perpajakannya. Pertimbangan PPN pada bidang jasa dibedakan menjadi 2, yaitu jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan jasa yang dikenakan PPN. Untuk jasa yang dibebaskan PPN, diantaranya jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. Pengecualian tentu berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan medis yang diberikan oleh siapa saja, baik dokter, rumah sakit maupun lainnya. Kedua, jasa di bidang pelayanan sosial, kecuali hal ini berkaitan dengan pemberian jasa yang bersifat sosial tanpa dikenakan biaya, begitupun seterusnya. Sedangkan untuk jasa yang dikenakan PPN adalah selain jasa yang dibebaskan pengenaan PPN tersebut, itu akan dikenakan PPN. Selanjutnya adalah pertimbangan pengenaan PPh atas jasa, yaitu semua kegiatan, baik kegiatan utama maupun bukan akan terutang PPh. Terutang PPh hanya terjadi pada akhir tahun atau terjadi pada setiap transaksi dan di akhir tahun. Wajib pajak yang hanya bergerak di bidang jasa, besarnya PPh terutang di akhir tahun dijumlahkan dengan seluruh penghasilan selama setahun, menggunakan tarif progresif. Sedangkan PPh yang dibayar adalah setelah dihitung dengan kredit pajak. Besarnya PPh terutang atas kegiatan jasa pada setiap transaksi dihitung dengan tarif seperti berikut. Yang pertama, jenis penghasilan dividen. Tarif PPh-nya 15%, semua dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Kedua, bunga. Tarif PPh 15%,
semua dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Begitupun royalti, hadiah, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan seterusnya. Sedangkan besarnya penghasilan neto dari masing-masing jasa diatur seperti berikut. Pertama, bidang jasa teknik. Penghasilan neto 13/3, PPh-nya 2% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN. Yang kedua, bidang pada jasa manajemen. Penghasilan neto 13/3, PPh-nya 2% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN, dan seterusnya. Pembahasan yang ketiga yaitu ketentuan PPN dan PPh pada bidang usaha perbankan. Pertimbangan PPN pada perbankan jika berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan nasabah maka tidak terutang PPN. Sedangkan jika tidak berkaitan dengan pelayanan nasabah maka menjadi terutang PPh. Berdasarkan prinsip kegiatannya, bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan bank syariah. Berbagai kegiatan usaha pada bank syariah dimungkinkan adanya penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Kegiatannya tersebut diantaranya adalah murabahah, salam istiqnah, dan ijarah. Terdapat perbedaan pengenaan PPN pada bank syariah dan bank umum. Untuk kegiatan usaha pada bank syariah seluruhnya yakni terutang PPN. Sedangkan pengenaan PPN pada bank umum, jasa pada perbankan selama terkait dengan pelayanan terhadap nasabahnya tidak terutang PPN. Tetapi apabila jasa tersebut tidak terkait dengan pelayanan nasabah, maka akan menjadi terutang PPN. Pertimbangan PPh pada perbankan pada dasarnya tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank umum. Namun jika dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya, perhitungan besarnya PPh berbeda. Angsuran PPh pasal 25 baik kepada perbankan atau kegiatan yang lain seharusnya juga mengikuti tren dari perkembangan usaha. Apabila kegiatan usahanya naik, besarnya PPh 25 seharusnya juga naik. Sedangkan pada kegiatan usaha yang lain, kewajiban ini tidak ada. Dengan adanya laporan triwulan tersebut, wajib pajak perbankan dapat segera menyesuaikan besarnya angsuran PPh pasal 25 masa berikutnya setelah laporan triwulan bersangkutan, baik itu naik maupun turun. Pertimbangan pemotongan PPh. Penghasilan jasa yang diperoleh perbankan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 tidak dipotong oleh yang membayar jasa tersebut. Di antaranya pembayaran bunga utang dari debitur dan berbagai penghasilan jasa lain yang diberikan oleh perbankan. Demikian juga tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan bank konvensional, sama dengan bank syariah, sepanjang penghasilan tersebut merupakan jasa perbankan, bukan merupakan transaksi jual beli. Pembahasan slide berikutnya yaitu ketentuan PPN dan PPh pada bidang usaha lembaga keuangan. Dalam bidang ini ada berbagai kegiatan usaha, antara lain yang pertama dana pensiun, yang kedua reksadana, yang ketiga modal ventura, yang keempat leasing atau sewa guna, yang kelima asuransi, dan yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Untuk pertimbangan pengenaan PPN pada lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan pertama pada perbankan. Jenis kegiatan, jasa perbankan, perlakuan PPN-nya tidak terutang. Jasa lain yang tidak terkait pelayanan nasabah, terutang PPN. Lembaga keuangan, leasing dengan hak opsi. Jenis kegiatan, penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing, tidak dikenakan PPN. Kemudian lembaga keuangan leasing tanpa hak opsi. Jenis kegiatan, penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing, dikenakan PPN. Sedangkan pertimbangan pengenaan PPh dalam lembaga keuangan yaitu pajak penghasilan terutang pada kegiatan usaha di bidang lembaga keuangan hampir tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain, yaitu dihitung dari penghasilan kena pajak yang diperoleh dari semua kegiatan usaha, tercantum dalam pajak penghasilan pasal 25. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.